Selamat sore saudara sekalian. Pada PIK kali ini saya berikan topik berbagai sikap positif untuk kemajuan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami lewat acara PIK ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbagai sikap positif untuk kemajuan. Ya, sikap pertama yang perlu kita ketahui adalah semua yang besar bermula dari yang kecil. Lukas 16 ayat 10. Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Itu saya ambil dari terjemahan Sadiari. Ya, kita ingat sekian tahun yang lalu, seorang mantan direktur Bank Duta yang bernama Bambang Rahmadi, lalu pada satu kali dia tergerak, dia berbeban untuk mau membuka usaha baru, bisnis yang baru, yang waktu itu belum ada di Indonesia, yaitu membuka McD, perwakilan McD di Indonesia. Waktu itu belum ada. Sehingga dia yang sebagai mantan direktur Bank Duta pergi ke Singapura untuk di training. Ya. Trainingnya tuh hal-hal yang dari mula. Walaupun dia sebagai mantan direktur bank, tapi kalau ikut training McD rupanya mulai dari mula. Itu bagaimana mengepel lantai secara cepat tetapi bersih, melap meja secara cepat tapi bersih, kemudian pergi ke WC, bersihkan WC cepat tapi bersih, lalu kemudian kalau semua sudah, baru kemudian masuk ke dapur. Bagaimana membuat makanan-makanan khas McD, ya, yang bagus dan tepat, ya. Jadi itu semua dibutuhkan training selama beberapa bulan. Yang menarik di sini adalah beliau dulunya ada direktur Bank Duta, tapi ketika memasuki training dia harus mulai dari nol, dari awal, supaya dia kemudian setiap bagian cuci piring lah, ya, kemudian melap meja lah, ya, kemudian pergi ke dapur. Kalau semua itu dinilai oleh supervisornya dan lulus, baru kemudian dia diberikan hak untuk franchise McD pertama kali di Jakarta. Ya, McD di Jalan Tamrin di Jakarta itu McD yang pertama kali di Indonesia. Dan itu saya baca artikel tentang dia beberapa tahun yang lalu, ya, sebagai seorang mantan direktur tetapi mau masuk membuka franchise McD ini, dia harus memulai dari nol, ya, dari kecil. Dia harus setia, kemudian dinilai, dan akhirnya lulus. Terus sekarang saya pikir satu prinsip yang demikian itu penting, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Ya, kita ingat satu perumpamaan dalam Matius 13 yaitu biji sawi. Biji sawi, bijinya kecil-kecil seperti yang saudara lihat, ya. Tapi kalau bertumbuh menjadi pohon yang besar, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara sekalian, itu sikap pertama. Sikap kedua, sikap positif untuk kemajuan adalah menjadi orang yang berambisi. Ambisi berarti hasrat, cita-cita. Tetapi bukan orang yang ambisius. Kita perlu menjadi orang yang berambisi, tetapi jangan menjadi orang yang ambisius. Ya. Roma 12 ayat 3b. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Dalam bahasa Inggris dikatakan use good sense. Pakai akal sehat.
Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Terus sekalian, ini ayat ini penting sekali. Ya, use good sense. Gunakan akal sehat. Ya, Sokrates, seorang filsuf Yunani beberapa abad sebelum Masehi, pernah mengucapkan satu ungkapan yang penting yang banyak orang sudah tahu, yaitu gnosti auton, know yourself, kenali dirimu. Ya, seperti gambar ini, seekor kucing yang bercermin, dia menganggap dirinya sebagai seekor singa. Ini ada sebagian orang yang seperti gitu, yang berhayal menjadi orang yang hebat, ya. Sehingga itu seperti seekor kucing yang bercermin seperti seekor singa. Nah, sekalian, Sokrates itu mengungkapkan satu hal yang penting, gnosti auton, know yourself, ya. Kenali dirimu sendiri. Mengenal diri, menerima diri apa adanya, dan mengembangkan diri secara optimal itu penting. Mengenal diri, menerima diri apa adanya, ya, dan mengembangkan diri secara optimal. Setiap manusia diciptakan Allah secara unik. Maksudnya unik adalah berbeda dengan yang lain. Nggak ada orang yang 100% sama gitu. Walaupun kembar, saudara kembar pun nggak sama 100%. Ya, karena tiap orang diciptakan Allah secara unik. Kita perlu mengenal diri, menerima diri apa adanya, dan mengembangkan diri secara optimal. Misalnya Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang diberikan 2 talenta perlu mengusahakan 2 talenta itu sehingga menghasilkan laba yang 2 talenta. Yang diberikan 5 talenta perlu mengusahakan 5 talenta sehingga menghasilkan laba yang 5 talenta. Talenta itu jangan disembunyikan. Seperti orang yang diberikan 1 talenta itu, jangan disembunyikan. Ya, saya pikir ini gambar ini bagus ya. Seorang yang bercermin, ya, orang ini puas dengan dirinya sendiri, ya. Orang ini menunjukkan satu sikap psikologis yang bagus. Dia mengasihi dirinya sendiri secara benar. Sekalian kita perlu sebagai setiap pribadi harus mengasihi diri secara benar. Mengasihi diri secara benar itu tidak sama dengan egosentris, egois. Orang yang egosentris itu tidak mengasihi diri secara benar. Ya, sebab nggak ada orang yang mau berteman, mau bergaul akrab dengan orang yang egois. Ya, karena setiap manusia itu perlu saling memperhatikan, saling mengasihi, bukan egois. Ya. Setiap bayi walaupun diizinkan Tuhan untuk cacat, ya lahir cacat, tapi diizinkan Tuhan lahir di dunia, minimal sudah diberikan oleh Tuhan 1 talenta, minimal, ya, bahkan ada yang lebih dan banyak yang lebih. Ya. Kita ambil contoh seorang tokoh yang terkenal di dunia ini. Nah, dia sejak kecil, bahkan sejak lahir dia menjadi seorang yang cacat, namanya Nick Vujicic, dia dari Australia. Ya. Kedua tangannya seperti demikian, kakinya keduanya juga seperti demikian, ya. Dia menjadi orang yang cacat, lahir cacat. Sehingga dikatakan pada umur 11 tahun Nick Vujicic itu karena mungkin dibully oleh teman-temannya di sekolah, ya, dan dia melihat teman-temannya semua normal, kenapa dia lahir seperti itu? Maka umur 11 tahun pernah dituliskan 2 kali dia pernah berusaha untuk membunuh dirinya. Tapi gagal. Ya, lalu ketika Tuhan pakai seorang lewat khotbah dan ceramahnya menyentuh hati Nick Vujicic sehingga dia bangkit dari perasaan frustrasinya itu, kemudian dia berusaha mengenali diri dan mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepada dia walaupun cacat. Ya, akhirnya Nick Vujicic menjadi seorang penceramah. Dia lulus dari universitas, dapat 2 gelar dia,
Dan dia menjadi penceramah. Saya pikir penceramah yang lain nggak boleh berdiri di atas meja kecuali Nick Vujicic karena ukuran tubuhnya, ya. Tapi dia berceramah kemana-mana, ke puluhan negara, jutaan orang telah diberkati lewat ceramahnya. Lalu katanya saya baca sedikit biografinya, umur 24 tahun dia mulai bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah ada seorang gadis yang mau mengasihi saya, mau menerima saya apa adanya, ya. Dia rindu juga mau punya seorang pacar, kemudian menikah gitu. Ternyata Tuhan pertemukan dia dengan seorang gadis yang normal, yang cantik juga, ya. Saudara lihat, nah ini gambar mereka nikah itu. Nick Vujicic seperti demikian, istrinya mempelai perempuannya normal dan cantik, ya. Lalu ini Nick Vujicic, mereka diberikan 4 anak, ya, 4 anak dari saya dengar sekian waktu yang lalu. Saya tidak tahu apakah tambah ataukah 4 anak itu. Nah, kita melihat satu hal yang penting. Setiap bayi walau cacat yang diizinkan Tuhan lahir di dunia minimal sudah diberikan 1 talenta. Jadi jangan menghina dirimu. Temukan talenta itu, kembangkan dan jadilah berkat bagi orang lain, ya, sehingga engkau tidak merasa sikap hati yang mengasihani diri, tapi mengasihi diri dan mengembangkan diri. Ini satu hal yang penting. Oke, orang yang diberi 1 talenta tidak boleh iri hati kepada orang yang diberi 5 talenta. Ya, nggak boleh iri hati. Temukan talenta itu, kembangkan, ya. Jangan lupa 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja waktu itu. Jadi kalau 6.000 kali, ambil contoh lah, upah 1 hari kerja di Indonesia, ambil contoh ya 100.000 saja 1 hari. Jadi 6.000 kali 100.000 sama dengan 600 juta, itu nilai 1 talenta. Jadi itu bukan jumlah yang kecil sekalian. Coba saudara diberikan dana 600 juta, kemudian mulai 1 bisnis, pasti bisa. Walaupun bisnisnya nggak besar, tapi pasti bisa. Jadi setiap orang diberikan 1 talenta oleh Tuhan minimal, dan temukan talenta itu dan kembangkan. Ini penting sekali. Ya. Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi nggak perlu iri hati kepada orang yang talentanya lebih banyak daripada saudara. Karena setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Terus sekalian, ini hal penting sekali, ya. Oke. Ambisi itu adalah satu keinginan besar untuk mencapai atau menjadi sesuatu. Itu definisi ambisi. Keinginan besar untuk mencapai dan menjadi sesuatu, ya. Tanpa ambisi, hidup seseorang pasti nggak akan maju. Jadi setiap orang perlu mempunyai ambisi. Ambisi itu satu hal yang normal-normal saja. Kalau tanpa ambisi, orang nggak bisa maju hidupnya, ya. Namun ambisius, penuh dengan ambisi, itu lebay, ya. Itu cenderungnya negatif. Jadi kita perlu mempunyai ambisi, tapi jangan lebay, jangan jadi seorang ambisius. Ini penting, ya. Orang yang ambisius mengorbankan semua, saudaranya, orang tuanya, istrinya, keluarganya, anaknya, ya. Dia korbankan semua, bahkan kalau bisa Tuhan pun dia korbankan untuk mencapai ambisinya. Itu orang yang ambisius, ya. Yaitu sikap yang negatif, ya. Iya. Lihat gambar ini gambar Adolf Hitler yang dilahirkan di Austria Hungaria tahun 1889. Hitler punya masa kecil yang trouble, yang bermasalah, ya.
dan was constantly getting kicked out of schools, dan seringkali diusir keluar dari sekolah waktu itu. Ya. Lalu kemudian dia bersekolah kemudian di sekolah Katolik, dan di tempat itu dia punya rencana pada awalnya untuk menjadi seorang imam Katolik pada awalnya dulu. Ya, ya ini Hitler waktu remaja ya. Iya. Nah kita melihat dari mimiknya, ekspresinya, dia seperti orang minder ya. Di hadapan perempuan-perempuan dia seperti orang minder. Ya. Iya. Nah, orang yang minder nih biasanya ya, yang tidak mampu berdebat dengan tenang dan damai, akibatnya apa? Kompensasinya sikapnya jadi otoriter. Itu psikologis ya. Orang yang minder tidak mampu berdebat dengan tenang dan damai, sikapnya selanjutnya jadi otoriter. Ya. Demikian juga yang dilakukan oleh Hitler. Ya. Ya, ketika dia berkuasa, dia mengucapkan statement yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Dia bilang gini, make the lie big, buat kebohongan tuh jadi besar, kebohongan yang besar. Ya. Make it simple, dan kemudian jadikan kebohongan itu menjadi satu hal yang simple, yang sederhana saja. Keep saying it, terus ucapkan kebohongan tuh, terus ucapkan kebohongan tuh, and eventually, dan akhirnya they will believe it, dan akhirnya orang-orang akan percaya akan kebohongan itu. Jadi hal yang realita, padahal itu cuma bohong. Ya. Ini prinsip daripada Adolf Hitler. Ya. Kita tahu dia sempat memimpin Jerman, meraih beberapa kemenangan dalam peperangan, tapi akhirnya dia kalah, ya, dan dia akhirnya membunuh dirinya sendiri. Ya. Inilah seorang yang minder, tapi kompensasinya menjadi orang yang otoriter. Ya. Ini. Oke. Nah, berbagai sikap positif untuk kemajuan. Sikap yang keempat adalah saya berikan kalimat bahasa Inggris, one step at a time. Setiap langkah ya satu step aja, satu langkah saja, satu langkah. Life is taking one little step at a time. Kehidupan adalah mengambil satu langkah yang kecil setiap saat. Ya, tapi ada kemajuan, ada peningkatan, walaupun satu langkah yang kecil. Ya. Kalau jangan kita langsung maunya 2 atau 3 langkah, ya kita bisa jatuh ya. Jadi nggak apa-apa, one little step at a time. Hanya langkah kecil nggak apa-apa, tapi ada kemajuan. Ya. Banyak orang tidak berjalan dengan Allah hanya karena mereka tidak mau mengambil langkah kecil. Saya ulang lagi. Banyak orang tidak berjalan dengan Allah hanya karena mereka tidak mau mengambil langkah kecil yang sudah disediakan Allah di depan mereka. Maunya langkah sekalian panjang, besar. Tidak. Ya, Tuhan suruh kita untuk jangan sombong dulu, lakukan langkah kecil dulu. Ya, ini suatu hal yang penting. Iya. Sikap positif keempat untuk kemajuan adalah bertumbuhlah dimanapun Allah menempatkan kita. Dimanapun Allah tempatkan kita, bertumbuhlah di situ. Ya. Selalu ada berkat, perlengkapan dan hikmat yang dari Tuhan sesuai dengan sikon yang Tuhan izinkan kita alami. Saya ulangi, selalu ada berkat, perlengkapan dan hikmat Tuhan sesuai dengan sikon yang Tuhan izinkan kita alami. Ya, ini contohnya pohon-pohon kaktus di padang gurun yang sedikit air, susah air. Ya. Tapi kita lihat bertumbuh dengan subur. Bagaimana caranya? Kan jarang sekali air ya. Kaktus itu. Iya. Ternyata Tuhan memberikan perlengkapan yang unik kepada tiap-tiap pohon, khususnya kepada kaktus ini. Kaktus diberikan duri-duri ya pada batang kaktus itu. Nah, duri-duri itu mempunyai fungsi apa? Ya, ketika pagi
muncul, kan embun turun tuh. Nah, embun turun berarti ada air walaupun dalam bentuk embun. Nah, air itu jatuh ke duri-duri itu, ya. Dan duri-duri yang menerima air embun itu langsung mengarahkan air embun itu ke akar daripada kaktus, sehingga kaktus bisa terus bertumbuh. Luar biasa ya, hikmat Tuhan. Duri-duri yang kecil itu bisa menerima air embun itu, kemudian diarahkan ke akar kaktus, sehingga kaktus bisa tumbuh terus. Ya, iya. Namun ternyata setelah diselidiki ada air di dalam batang kaktus. Nah itu yang pakai pisau itu, ada air di dalam batang kaktus. Luar biasa, ajaib Tuhan ya. Dalam tempat yang banyak air, pohon bisa tumbuh, misalnya pohon pisang. Tapi di dalam padang gurun, pohon kaktus bisa tumbuh dengan berbagai macam perlengkapan yang berbeda. Ya. Ya, serahkan ambisimu kepada Tuhan, biar kehendaknya saja yang jadi. Serahkan ambisimu. Pakailah cara-cara yang sesuai dengan etika firman pimpinannya dan taati waktu Tuhan. Pakailah cara-cara yang sesuai dengan etika firman pimpinannya dan taati waktu Tuhan. Iya, sengon itu banyak dipakai di mana-mana sekarang di Indonesia ya, khusus di Pulau Jawa ya. Ya, sengon itu pohon yang usia 5 tahun sudah bisa dipanen. Dibikin buat kotak sabun, juga sebagian furniture dibuat dari sengon. Ya, karena usia 5 tahun sudah bisa dipanen. Cepat tumbuhnya dia. Ya. Cuma kalau kita bandingkan ini jati. Pohon jati bisa sebesar ini pasti bukan 5 tahun. Pasti sekian kalinya ya. Agak lama bertumbuhnya. Tapi pohon jati ya terkenal kuat, anti rayap lagi. Ya. Beda dengan sengon. Sengon paling-paling untuk tempat sabun ya, untuk peti tempat sabun ya. Tapi kalau pohon jati luar biasa buat furniture yang kelas mahal karena anti rayap. Kalau sengon ya seneng rayap makan sengon ya. Nah, saudara sekalian, jadi pakailah cara-cara yang sesuai dengan etika firman. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami proses yang agak lama, nggak apa-apa. Seperti kita ingat pohon jati ini, pertumbuhannya lama, tapi hasilnya luar biasa kuat kayunya. Ada orang yang cepat saja seperti sengon, tapi ya itulah kualitas sengonnya seperti itu karena cepat. Ya. Jadi saudara sekalian, kita perlu perhatikan hal ini. Ya, sikap positif untuk kemajuan yang kelima adalah mengalah untuk kebaikan orang lain. Mengalah. Iya. Ini percakapan Abraham dengan Lot, keponakannya. Kejadian 13. Bukankah seluruh negeri ini, yaitu negeri Kanan, terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini luar biasa sikap seorang paman. Biasa paman yang lebih tua harus diprioritaskan, diutamakan ya dalam hal berbagai macam hal. Tapi justru Abraham mengalah supaya nggak ada perselisihan antara anak-anak buahnya mereka. Ya. Sehingga dia berkata kepada Lot, ayo sekarang pilihlah. Kalau engkau ke kiri bersama dengan keluarga besarmu, aku ke kanan. Tapi kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Ya. Dia persilakan keponakan yang lebih muda untuk memilih lebih dahulu. Ya. Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan dan banyak airnya seperti taman Tuhan, yaitu di Sodom dan Gomora. Ya. Akhirnya terjadi musibah waktu itu. Iya, berkat Tuhan bagi orang yang rela mengalah untuk kebaikan. Jadi Abraham dia mengalah, oke.
nggak apa-apa keponakanku pilih dulu supaya nggak ada pertengkaran di antara kita. Ya, Lot pilih dulu, Abraham mengalah. Nah, dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Yang penting kalau Tuhan berkenan akan jalan hidup kita, Tuhan memberkati hidup kita. Walaupun tempat itu gersang, tapi Tuhan bisa membuka cara luar biasa untuk menjadikan tempat gersang menjadi tempat yang subur. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya, Tuhan berkata lagi kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ini janji Tuhan, ya, kepada Abraham yang mengalah, tapi Tuhan akan memberkati keluarga besarnya. Suatu hal yang penting. Ya. Jadi daripada berselisih, cekcok demi mempertahankan haknya, lebih baik kita mengikuti teladan daripada Abraham, mengalah. Kalau ini jalan Tuhan, memang cara Tuhan, ya kita lebih baik mengalah. Ya. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan terus akan memberkati kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang terpenting dalam setiap keputusan adalah apakah Tuhan berkenan pada jalan hidup kita. Kalau Dia berkenan, tempat tandus menjadi tempat yang subur. Ya. Apakah Tuhan berkenan pada jalan hidup kita? Itu penting, terpenting. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Musuh pun akan didamaikan Tuhan dengan orang itu. Kalau yang penting orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini siapa ini? Contohnya daripada Esau dan Yakub. Ya, wah Yakub begitu takut untuk bertemu dengan saudaranya itu karena dia pernah, ya istilahnya mengakali saudaranya itu. Ya, dia bertobat, ya dia bergumul dengan Tuhan, dia bertobat, tapi dia masih takut. Aku takut ketemu sama saudaraku itu. Ya dia atur begitu rupa strateginya. Itu semua Esau merasa, buat apa ini semua? Aku nggak butuh, aku sudah punya ini semua. Ya, Kejadian 33:4. Tapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Itu kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Ini ayat yang penting sekali. Lihat Yakub dan Esau itu. Ya. Oke, sikap positif yang keenam. Jangan tunda untuk berubah ke arah yang positif ya. Jangan berubah untuk ke arah negatif ya, tapi ke arah positif. Jangan tunda untuk berubah ke arah positif sebelum Anda terbelenggu. Kalau saudara tunda-tunda terus, terbelenggulah saudara ya. Iya, ini seorang mantan kepala geng miras minuman keras di Chicago dari Italia ya, seorang bernama Al Capone ya. Al Capone waktu dia menjadi ketua geng, dia pernah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ya udah bertobat, tinggalkan duniamu yang lama itu, duniamu yang gelap itu. Tapi ketika dia panggil tangan kanannya, sekarang saya mau tinggalkan. Oh nggak bisa, sudah terlalu banyak ikatan Bapak dengan semua orang, baik itu klien, baik itu langganan dan segala macam, bahkan musuh-musuhnya. Ya. Kalau engkau tinggalkan ini, kamu pasti dibunuh. Wah, dia bingung. Jadi betul-betul Al Capone nggak bisa tinggalkan lagi karena dia sudah terjebak, terikat, terbelenggu dengan dunianya yang lama itu. Saudara lihat, saya bisa bicara ini karena saya pernah nonton filmnya itu, The Untouchable. Film itu bagus ya, cerita sungguhan tentang seorang bernama Al Capone ya. Nah,
kita ingat 1 Korintus 10 ayat 2, 3 dan 24. Rasul Paulus berkata apa? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi prinsipnya berguna enggak? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Yang kedua, membangun enggak? Membangun iman, moral, mental. Ya. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Itu prinsip ketiga. Berguna enggak? Membangun enggak? Kemudian untuk keuntungan orang lain. Ini suatu hal yang penting. Ya. Prinsip kita dalam mengambil keputusan penting ya. Oke. Nah, dosa itu ternyata memang firman Tuhan berkata, Pak, dosa itu memperbudak. Ya, Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, memperbudak ya. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kau jadi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kamu sudah dibebaskan dari dosa, kamu sekarang harus menjadi hamba kebenaran. Siapa hamba kebenaran? Orang-orang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Jangan lupa Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Puji Tuhan. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah arti kebebasan? Banyak orang, khusus yang muda, aku ingin bebas, bebas, bebas. Coba kita tanya, kamu ngerti nggak apa sih artinya kebebasan? Definisi kebanyakan orang tentang kebebasan ini. Kebebasan bagi mereka adalah aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Wah, aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Aku mau mencuri bisa, aku mau berzina bisa, aku mau korupsi bisa, aku mau bohong bisa, aku mau membunuh bisa. Itu arti kebebasan. Itu definisi kebebasan dari kebanyakan orang. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Tapi seorang filsuf yang terkenal bernama Immanuel Kant, sekian abad yang lalu ya, mendefinisikan kebebasan lain. Dia bilang gini, aku bisa untuk tidak melakukan apa yang aku mau. Itulah kebebasan. Itu kata Immanuel Kant. Dibalik, aku bisa untuk tidak melakukan apa yang aku mau. Nah ini. Nah, kalau kita dari kekristenan menambahkan apa definisi dari Immanuel Kant ini. Ya, jika yang aku mau itu membawaku ke dalam dosa. Itu. Ya. Jadi definisi Immanuel Kant tentang kebebasan betul. Aku bisa untuk tidak melakukan apa yang aku mau, ditambah jika yang aku mau itu membawaku ke dalam dosa. Tapi kalau orang sudah diperbudak oleh dosa, nggak bisa. Dia terus melakukan dosa itu. Dan dia diperbudak oleh dosa. Tapi kita yang sudah dibebaskan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus, kita bisa mengatakan no terhadap dosa. Ya. Aku bisa untuk tidak melakukan apa yang aku mau jika yang aku mau itu membawaku ke dalam dosa. Ya. Iya, seperti orang sudah keranjingan ini ya, suntikannya, ya, narkoba ya, dia akan terus diperbudak oleh ini. Atau orang sudah keranjingan rokok, ya, dia diperbudak oleh asap rokok itu. Ya. Jadi ini bukan kebebasan lagi, tapi udah perbudakan ini tanpa mereka sadari. Ya. Jadi betul apa yang Immanuel Kant berkata. Kebebasan berarti aku bisa untuk tidak melakukan apa yang aku mau. Jika yang aku mau itu membawaku ke dalam dosa. Iya. Jadilah orang yang memiliki integritas. Integritas. Nah, ini pepatah bagus ya, zaman kuno ya. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Betul ya? Cuma masalahnya nama baik atau nama buruk gitu ya. Nama baik atau nama buruk. Ya. Jagalah nama yang baik Anda. Nama baik keluarga dan nama baik Tuhan Yesus. Jadi janganlah jadi orang Kristen yang rusak nama baiknya karena kelakuan tindakanmu.
Jagalah nama baik Anda, nama baik keluarga, dan jangan lupa yang terpenting, nama baik Tuhan Yesus. Ya. Iya. Yang ketujuh, sahabat karib Anda adalah orang yang membagikan potensi terbaik dalam diri Anda. Sahabat karib Anda adalah orang yang membagikan potensi terbaik dalam diri Anda. Potensi terbaik. Jangan sekali-sekali minta petunjuk dari orang banyak untuk kehidupan pribadi Anda. Itu. Ada orang yang kepribadian lemah ya, jadi selalu minta petunjuk dari orang banyak untuk mendukung kepribadiannya, harga dirinya yang rendah itu ya. Bahkan padahal jangan sekali-sekali minta petunjuk dari orang banyak untuk kehidupan pribadi Anda. Ingat ya, kebiasaan mayoritas tidak selalu benar. Apa yang mayoritas katakan benar belum tentu benar sesuai dengan etika Kristen. Apa yang mayoritas senangi belum tentu benar sesuai dengan etika Kristen. Ya. Apa yang mayoritas puja-puji, ya, belum tentu juga benar sesuai dengan etika Kristen. Ini penting. Kebanyakan orang nggak punya cita-cita dan visi mereka sendiri, ikut arus saja. Kebanyakan orang nggak punya cita-cita dan visi mereka sendiri. Ingat Matius 5:13a. Tuhan Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, kalian ini adalah garam dunia. Garam dunia. Jika garam itu jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Dan jangan lupa ya, garam itu selalu minoritas dalam lingkungannya. Kita misal masak satu panci sayur, garamnya pasti minoritas. Kalau garamnya mayoritas, pasti tidak bisa kemakan tuh sayur. Jadi sayurnya satu panci, mungkin garamnya cuma 1 sendok. Ya, garam selalu minoritas dalam lingkungannya, tapi mengasinkan dia. Jadi berkat bagi lingkungannya. Nggak perlu berusaha menyenangkan hati semua orang, ini penting. Nggak perlu berusaha menyenangkan hati semua orang. Yang terpenting dalam segala tindakan adalah apakah Tuhan berkenan kepada kehidupan kita. Itu terpenting. Jadi nggak perlu berusaha menyenangkan hati semua orang, tapi yang terpenting adalah apakah Tuhan berkenan akan kehidupan kita. Iya. Semua penemuan besar dilakukan oleh orang-orang yang imannya berada di luar jangkauan pikiran mereka. Imannya berada di luar jangkauan pikiran mereka. Sebab Tuhan kita pencipta itu adalah above our reasoning power. Tuhan pencipta itu pasti melampaui kemampuan kita berpikir. Ya. Bukan tidak logis, ya, bukan logis juga, tapi Tuhan itu supra logika. Miliki cita-cita besar, tentunya yang sesuai dengan pimpinan Tuhan, karena Allah yang kita layani adalah Allah yang besar. Allah yang besar. Namun perlu bersiap hati, karena di mana ada berkat besar, maka tantangannya pun besar juga. Mau terima berkat besar, jangan lupa siap tantangan besar. Seperti orang kalau memancing mau mendapatkan ikan, kalau hanya di pinggir pantai, ya dengan pancingan gitu ya ikan yang kecil-kecil dan terbatas sekali jumlahnya. Tapi kalau mau tangkap ikan besar-besar dan jumlah yang banyak, ya pakai perahu, ya pakai kapal yang agak besar, maksudnya perahu yang agak besar dengan motor, agak ke tengah, baru dapatkan ikan yang besar-besar dan banyak. Ya. Tapi tantangannya besar, yaitu ombaknya, gelombangnya, anginnya juga, bahkan hujannya mungkin. Kita perlu selalu peka akan bimbingan dan teguran Tuhan. Peka. Ikuti jalan dan cara Tuhan. Jangan ikuti cara dunia, tapi ikuti jalan dan cara Tuhan. Ya, Matius 16 ayat 16 sampai 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias,
Anak Allah yang hidup. Ini jawaban daripada pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kalian siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus memuji Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Wah, senang ya dapat murid yang pintar, yang punya jawaban yang benar. Lalu ayat 21 dan sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibagikan pada hari ketiga. Nah, itu ya, itu realita yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ya. Lalu bagaimana respon Petrus lagi? Tapi Petrus menarik Yesus, menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, Petrus nggak setuju cara Yesus. Yesus tuh Mesias, anak Allah yang hidup, kok berlaku aniaya terhadap Yesus? Nggak cocok lah. Itu menurut pandangan Petrus. Ya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Tapi bagaimana respon Yesus kepada Petrus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Bukan berarti Petrus jadi iblis, bukan. Tapi tanpa Petrus sadari, dia sudah menjadi penyambung lidah, penyambung kemauannya iblis itu. Untuk menghalangi Yesus jangan sampai berkorban di atas salib. Sebab di atas salib itulah iblis dan roh jahat dikalahkan secara dunia roh ya. Dan kita ditebus dan diampuni dosa kita ya. Nyala iblis, kata Yesus kepada Petrus, engkau suatu batu sandungan bagiku. Jadi suatu sikap yang penting dari Yesus. Yesus mempunyai sikap yang jelas ke depan. Dia harus berlaku apa, dia harus mengarah kemana, ya, bukan berdasarkan sanjungan manusia. Cara Tuhan adalah penting ya. No cross, no crown. Kalau nggak mau tanggung salib, ya jangan menantikan mahkota. No cross, no crown. Tanpa salib, yang nggak ada mahkota. Lihat cara Yesus, Filipi 2 ayat 5-11 ya. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, luar biasa berkorbannya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya setelah dia berkorban ya, Allah sangat meninggikan dia. Bapa ya meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama dari segala nama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Yesus yang rela berkorban, mati di salib. Balasannya Bapa memberikan dia posisi yang luar biasa. Bapa meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Name above all names, dan segala lidah mengaku Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini. Roh Kudus bimbing kami supaya hidup kami, pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami, pelayanan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, Tuhan bimbinglah kami supaya kami bisa mempraktekkan dalam hidup pelayanan kami sehari-hari. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.